kita jamin harga kita pasti kompetitif, murah, tapi tidak murahan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast BBLK Palembang yang keempat bersama saya Amel Dan saya Opi. BBLK Palembang, layanan cepat, hasil akurat. Tadi kita sempat buka-buka TikTok ya Vi ya. Kemudian muncul di FYP kita nih teman-teman, ada si Fajar yang lagi viral karena putus cinta sama kekasihnya. Kemudian muncul nih jargon quotes dari dia nih. Mungkin Opi tahu nih jargonnya apa? Tahu banget, PSBB Mel. Perempuan selalu bikin bodoh. Nah, oleh karena itu kita juga mau buat jargon ala kita nih untuk kali ini. PSBB juga, yakni podcast seru BBLK berilmu. Oleh karena itu Mel, di sini kita sudah mengundang dua narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya Dr. Rika Kamalia Mars, narasumber kita yang pertama. Assalamualaikum Dr. Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Novi? Alhamdulillah luar biasa. Dr. Rika sendiri apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya teman-teman, Dr. Rika Kamalia ini merupakan ketua ketiga di BBLK Palembang. Beliau juga merupakan dokter konsul di BBLK Palembang. Jadi kalau teman-teman ke BBLK Palembang nih, terus belum ada pengantar ya dari dokter, itu bisa kemari langsung konsul dengan Dr. Rika salah satunya. Betul. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dariusman SKM MKes. Teman-teman ATLM ini pasti udah kenal banget. Udah paham banget. Mel, Apalagi kalau ngurusin beliau. STR sama beliau nih dulunya. Assalamualaikum Pak Dariusman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau ini adalah penasehat DPW Patelki Sumsel ya Mel. Benar. Dan juga beliau di BBLK Palembang ini sebagai kepala instalasi di Kimia Kesehatan. Nah, baik. Untuk podcast kita kali ini bertajuk pemeriksaan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Untuk pertanyaan yang pertama langsung ke Dr. Rika Kamalia Mars. Kita pengen tahu nih Dok, apa sih pentingnya pemeriksaan kesehatan lingkungan di rumah sakit? Ya, upaya kesehatan lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari melakukan pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor-faktor lingkungan yang berada di sekitar rumah sakit, misalnya fisik, kimia, biologi, dan sosial. Dalam pelaksanaan atau pelayanan di rumah sakit itu tentu ada interaksi antara tugas dan pasien di pengguna layanan di rumah sakit yang bisa menyebabkan menurunnya indikator kesehatan lingkungan di rumah sakit terkait dengan faktor-faktor tadi, fisika, kimia, biologi, dan sosial. Juga di rumah sakit kan ada penggunaan bahan fisika, bahan kimia beracun berbahaya. Nah, itu memerlukan upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan. Oh, jadi merupakan suatu kewajiban gitu ya kalau rumah sakit melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan. Betul. Kemudian apa aja nih Dok cakupan untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan di rumah sakit? Kalau di rumah sakit itu standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit itu ada beberapa item ya yang perlu dilakukan pemeriksaan. Yang pertama air, kemudian yang kedua adalah udara, yang ketiga tanah, yang keempat pangan, yang kelima sarana dan bangunan, keenam vektor dan hewan penyebab penyakit. Untuk air kita bisa melakukan ada 3 pemeriksaan standar berdasarkan standar baku mutu menurut Permenkes nomor 7 tahun 2019. Itu ada yang harus kita lakukan pemeriksaan, 1 kualitas air minum, untuk kualitas, yang kedua untuk higien dan sanitasi, yang ketiga itu untuk penggunaan di ruang hemodialisa dan kegiatan laboratorium. Jadi masing-masing itu memiliki standar baku mutu sendiri-sendiri. Wah, lumayan banyak juga ya Mel. Banyak banget. Untuk persyaratannya tadi sepertinya kita lanjut ke narasumber yang kedua ya. Dari sekian banyak persyaratan yang ada itu Pak Dariusman, apa saja yang bisa diperiksa di BBLK Palembang Pak? Ya, seperti yang disampaikan Dr. Rika, tadi kita ada pemeriksaan air ya, baik itu meliputi air bersih, air minum, air limbah,
Itu baku mutunya berbeda-beda. Jadi sesuai dengan ruang lingkupnya, jadi ruang A, ruang B, ruang C. Ya. Terus ada juga pemeriksaan udara. Di sini pemeriksaan udara bisa dari debunya, ya bisa biasanya diperiksa tuh TM10, TM2,5 ya. Itu juga berbeda antara ruangan 1 dengan ruang 2. Juga ada pemeriksaan kadar ya. Bisa kadar karbon monoksida, karbon dioksida, gas radon, gas sulfit dan formaldehid ya. Terus ada juga pemeriksaan pencahayaan ya, jelas nih. Terus ada juga pemeriksaan penghawaan seperti suhu dan kelembapan. Tadi tidak semua ruangan bersama. Terus ada juga kebisingan ya. Jadi rumah sakit itu harus kita jaga. Ya. Jadi nggak seperti di pasar hiruk pikuk yang ada ketenangan. Masing-masing ruangan itu butuh punya standar sendiri-sendiri Pak Yus ya, untuk standar kebisingannya. Jadi tidak semua ruangan itu memiliki sama standarnya. Baik, kalau begitu Pak, yang diperiksa itu bahannya apa aja Pak? Jadi kalau udara kita ngambil gasnya, udaranya, jadi kita pemeriksa secara direct ya. Jadi kita ada alat, angkanya langsung tertera ya. Seperti kayak kebisingan kita pakai sound level, kalau pencahayaan kita pakai lux meter ya. Untuk kita pemeriksaan debu kita pakai Hastert meter ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan air kita yang nanti airnya yang kita ambil kayak air minum, air bersih, air limbah, air hemodialisis, itu airnya kita ambil. Kita akan periksa di laboratorium yang jelas sudah dengan prosedur dan baku mutu yang kita tetapkan secara Permenkes. Terus juga ada swab alat untuk pemeriksaan secara mikrobiologisnya ya. Ada pemeriksaan tanah yang kita akan periksa ada kandungan anionnya, kationnya, organiknya dan semuanya. Jadi memang semuanya itu sudah sesuai dengan standar begitu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk yang beberapa parameter yang banyak tadi ternyata BBLK itu udah mampu loh melakukan pemeriksaan tersebut ya Pak ya. Untuk harganya sendiri gimana nih Pak? Harga kita sudah tetapkan secara Kemenkeu ya, Kementerian Keuangan. Kita jamin harga kita pasti kompetitif, murah, tapi tidak murahan ya. Oke. Jelas ya. Kenapa? Karena peralatan kita terkalibrasi ya. Orang-orang kita sudah tersertifikasi ya. Terus juga hasil kita cepat ya, sesuai dengan mutu kita. Layanan cepat, hasil akurat ya. Terus juga semua parameter kita hampir dominan sudah terakreditasi ISO, baik itu 17025, 15189 ya. Mungkin nanti kalau untuk lebih lengkapnya, untuk harga-harga yang sudah Bapak sebutkan tadi, bisa kita lihat di deskripsi YouTube nanti ya, di bawah ini nanti ya teman-teman semuanya ya. Iya. Nah, mengingat waktu nih Pak, kayaknya pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya teman-teman kita mau periksa di BBLK Palembang Pak, itu gimana caranya Pak? Oh, bisa gampang kok. Tinggal cukup menghubungi BBLK, nanti kita akan diarahkan ke marketing ya, akan dibuatkan MOU tentang kerjasama dalam pemeriksaan kualitas air dan udara ya. Kita pastikan nanti petugas kita akan ke tempat Bapak Ibu sekalian ya. Kita yang mengambil, jadi hasil yang dilaporkan ya benar-benar representatif, jadi mewakili dari sampel yang kita ambil. BBLK bertanggung jawab atas pengambilan hasil, pengambilan sampel dan hasilnya, begitu ya Pak ya. Sudah komprehensif sekali nih sepertinya Pi, mulai dari pentingnya pemeriksaan kesehatan lingkungan, kemudian sampai ke harga gitu ya. Iya. Terima kasih untuk narasumber Dr. Rika Kamelia Mars dan Bapak Dariusman SKMMK atas waktunya, sangat bermanfaat sekali nih bagi teman-teman yang mau melakukan pemeriksaan di BBLK Palembang. Jangan lupa kesehatan lingkungan ya Mel. Benar, jangan lupa langsung MOU gitu ya sama BBLK Palembang ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat ya apa yang kita sampaikan hari ini. Sekian dari kami, saya Opi dan Amel pamit. Sampai jumpa di podcast BBLK Palembang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBLK Palembang, layanan cepat, hasil akurat.